Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, siang menjelang pagi, apa pagi menjelang siang, apa menjelang ondel-ondel, menjelang rungkat, PP, dam, bukan dam berapa, baru segini aja Anda takut. Yang masuk tahun 2021 itu bonyok jadi bubur 99,99%. Kalau ini tuh cuma 4%. Santai slow, nanti saya jelaskan semua masalah perpepean di sini ya. Santai slow. Mana waktu kesempatan untuk tambah muatan ini koin yang indikasi akan ngejos di tahun ini, akhir tahun. Anda ingin cuan kaya nggak sih? Ini koin ini cuma penurunan 4%. Bahkan tadi sudah saya jelaskan dalam video pagi, all season sudah akan mulai masuk all season. BTC 1W dulu, santai dulu, turun dulu, baru gantian all season tuh bagi nul ya. Wah, jaya mantap jaya ini. PP cuma 4% kok penurunan. Yang kalau yang lain tuh longsornya minta ampun. Ini keberkahan. Yang mana bulan depan tanggal muda yang mau nambah muatan, bukan perempuan muda ya. Santai, ini kandidat yang paling aduhai PP ini ya. Anda coba lihat, kalau lihat di website luar negeri itu, wah betul-betul koin meme tahun ini diberikan kepada PP bro, bukan diberikan pada Bong, bukan diberikan pada Shiba. Tren akan bergeser, akan berganti. Koin meme tahun ini diberikan kepada PP ya, mengendarai ombak hijau. Ini merupakan perjalanan yang tak terhentikan. Inilah keajaiban meme koin yang dan kekuatan komunitas. Wah, gelepotan. Kekuatan komunitas itu paling penting. Dulu si Shiba bagaimana? Juga komunitas yang penting. PP kok Anda ragukan? Paling-paling 4%. Juga kalau kita lihat market cap-nya semua keseluruhan kecil, ada yang bilang mau dam. Tunggu lihat, jeluk. Ini Anda lihat nih, udah mulai naik 800 lebih. Wajar ya, yang turun-turun dikit tuh wajar. Coba lihat, menghijau, Sol menghijau, BNB menghijau, rumput tetangga menghijau, SRP menghijau, nggak ada yang merah. Ya, hijau. Paling malam turun cuma nggak ada 1%, 0, aja udah pada kelopat kelapet ya. Selepat selamat ya. Santai, di sini ada Mas Bro ya, paling di depan nanti kalau PP nomor 1. Paling ngacung sendiri. Yang mana kalau PP ini targetnya nanti akhir tahun halving BTC aja belum ya. Ini kan audit certiknya sudah, skornya bagus semua ya, yang mana juga peredaran suplainya sudah semua, market capnya masih 7,4 billion. Yang lain itu apa? Mencret ya, Ploki di bawah 3, Baby Dogel cuma 2,5. Bris sekali, nggak ada 1 billion. Ini kandidat yang jos, ini ada Trump ya. Coinbase sudah listing yang di EU, Eropa sana. Kemarin apalagi Bitstamp itu nggak main-main, itu exchange tertua dan hanya 30 saja yang di list itu, termasuk PP. Itu exchange yang paling bergengsi, yang paling tua, ditetuakan, dipuja-puja, disanjung-sanjung, manajemennya ketat. Yang lain sudah pada bubar ya, ratusan exchange sudah pada bangkrut kolet. Itu kok dari awal sampai sekarang masih berjaya, itu namanya manajemen yang solid, bertanggung jawab, nggak maling. Bitstamp aja listing PP itu nggak main-main, sudah ada bocoran. Juga yang di Indo ya, IDR-nya ada ya, USDT-nya ada, exchange peluang, ngeceng ya, ajaib, Indodax, semua listing PP. Apa yang diragukan lagi? Exchange itu nggak main-main ya, itu nggak sembarangan, sudah riset secara mendalam. Bahkan semedi di Gunung Kawi kali, hati-hati ini betul nggak PP yang akan jadi RP1, itu mereka udah tahu ya. Jadi nggak usah diragukan lagi. Turun berapa, ngencret cuma 4%, kecil ya. Websitenya dibuka kemarin, bom kebakaran ya, sampai ketawa. Websitenya udah mulai rungkat ya. Saya akan sampaikan, ayo seluruh Indonesia bersatu, pemain kripto, meme coin tembak satu. Yang sudah bong itu audit certinya nggak ada, peredaran suplainya masih baru 60%. Shiba Inu harganya sudah tinggi ya, market capnya sudah gede, banyak yang sangkut di situ. Alangkah baiknya satu Indo ini
kumpul tumblek-blek jadi satu, gempolong masuk PP semua, cuan bareng-bareng yang kita buat orang luar sana. Kalau di Indo aja kececeran, ada yang beli PP, ada yang beli tempe, ada yang beli tahu, ada yang beli macam-macam, nggak kumpul jadi satu, nggak kompak, nggak solid, malah nanti kacau semua, kere semua. Senengnya kok jadi negara tere sangkut tuh gimana ya, kumpul satu ya, yang punya Shiba itu yang sangkut aja CRO, market capnya udah gede ya, tetap naik. Sudah koin blue chip, sudah punya blockchain, tapi kan kenaikannya kan sudah nggak bisa kayak dulu jutaan lagi lah. Kalau yang mau jutaan lagi ya mudah-mudahan ada di PP. Yang penting bareng-bareng bersatu, masuk PP semua, bersatu padu ya, bagikan pengantin baru ya. Itu begitu, demandnya kumpul jadi satu, kuat ya, jelas terbuka RP1. Kita perjuangkan bareng-bareng, nggak asal Anda mendengarkan tutorial saja, tahu-tahu RP1 Binance jutawan-jutawan ya, dajakan dari mana, bocoran depnya jangan anonim kok, bocoran ya. Kalau si Trump, si PP ini semua udah listing PP di Indo di mana-mana, itu ya nggak main-main, depnya udah dilacak ke sana. Bagi kita anonim, bagi dia enggak, bagi exchange ya. Ini untuk PP nggak perlu khawatir, hajar aja, hajar waktu kesempatan ini ya. Ini koin baru yang lagi jos, lagi mana tuh 7,4 billion kemarin 8. Nah kalau kita lihat BTC katanya mau dam, bagaimana urusannya ke Pripun kok dam? Ini lihat ini ya. Kalau kita lihat juga BTC mengenai dengan Mbah Fibonacci yang keramat ini, coba cek begini ya. Ini dari harga di sini ya, masuk di sini yang 200 juta, di sini jualan ada perlawanan di titik Fimbo ini, yang masuk di bawah kan ini udah cuan. Ini sama juga leceng kemarin Fimbo 3082, perlawanan di sini yang jualan banyak, udah jadi kesepakatan, sudah lewat Fimbo 0382, ngaceng lagi cret. Ini di garis merah ini Fimbo 026 berapa ini, pokoknya Fimbo yang 206 ini nggak kelihatan banget. Ini di sini udah waktunya kesepakatan lagi, ini geser-geser dikit, nanti ceret dikit, nanti kemudian ya ke sana lagi, cari pijakan lagi, cari kesepakatan secara psikologi begitu, nggak dam. Mansa dom Martini gimana? Ini kan waktunya kan sudah melengkung gini. Ya, waktunya naik begini. Masa mau ngedam ya, di jalan naik itu kan pasti ada jat-jotan ya. Begini ya, nggak langsung jelek saja naik turun, udah biasa. Nah ini udah kesepakatan di sini nih, Fimbo 0 berapa, nanti tak cek yang secara akurat ya dengan Mbah Fibonacci ini. Jadi nggak perlu dam ondolnya dulu kok bikin nakut-nakuti, ngedam saja tuh. Lihat itu di sini perlawanan di Fimbo 0236 ya, perlawanan ini titik merah. Ini ada di titik merah ini ya, paling turun dikit ya, sikit ngeceng lagi. Kalau mungkin nggak ada ETF support ya bisa bablas ke sana, tapi arahnya akan ke sana. Ini kan ada ETF support yang siap nampanin barangnya. BlackRock aja gedubukan, bingung ya, masuk keluar masuk pintu, tabrak lawang, tabrak pintu, tabrak apa aja ditabrak, kok begitu Mas Bro, bingung. Yang mesen banyak sekali, ETF support institusi pada akan masuk kemarin 6,9, ini 6,9 triliun lagi, bukan dolar lagi, triliun US dollar lagi. US dollar itu duit semua, bukan daun pisang ya. Mas Bro di sini menjelaskan apa adanya, kok nggak diedit berkutakan sontol konyol, biarin saja. Itu yang belum masuk ini nih, tombol gabung masuk, nanti bisa WA saya, ngebel saya di grup kekeluargaan, akan dibantu, akan perbaiki portonya. Kemarin uang ratusan juta dari nonton tahu di mana, isinya kok bris, terus itu semua orang-orang kaya, isinya bris, lunci ya, orang nggak belajar di situ. Makanya gunanya komunitas itu penting, disaring nanti yang bagus yang jelek tuh di situ ketahuan. Banyak temennya pemikiran ratusan orang, daripada mikir sendiriannya dikibulin orang-orang ya. Anda pemula percaya aja, makanya masuk di komunitas itu gunanya ya. Kita masuk lagi ke ini, lihat tuh menghijau cuma berapa, 0,0, kecil ya, nggak perlu takut, Belanda udah bubar kok ya. Ini justru akan edan-edanan, nanti all season akan mulai. Kita lihat saja ya, masalah PP kita sambil melihat berita yang lain. Ini Anda bisa lihat nih, all season segera akan dimulai, indikator altcoin season mulai menguat
ya mulai menguat, kuat obat kuat tuh Bitcoin PS altcoin. Siapa yang akan mendominasi pasar kripto? Jadi BTC biar anteng-anteng dulu. Satwe di situ nanti baru akan lontor ke altcoin. Season segera dimulai. Pasar kripto sedang mengalami pergeseran. Paradigma Bitcoin yang selama ini menjadi raja kripto mulai kehilangan dominasinya altcoin. Maka uang kripto selain Bitcoin mulai menunjukkan talinya dan siap menantang supremasi Bitcoin. Wah, Bitcoin masih mendominasi tapi altcoin siap menyalip. Segera lagi akan ada alt season. Indikator altcoin season mulai menguat ya. Jadi nggak usah bingung, bingung. Ya ini yang namanya Bitcoin dominan juga sudah indikator penting bagi investor kripto, sudah mulai akan pergeseran dominasi Bitcoin ke altcoin, peluang investasi di musim altcoin. Musim altcoin menawarkan peluang investasi yang menarik bagi investor kripto dengan memantau indikator seperti Bitcoin dominan dan alt season indikator Glassnode. Investor dapat mengidentifikasi nggak usah diulang, sasar juga bodo amat, ngapain bayar kagak, potensi pergeseran pasar dan menangkap peluang investasi yang menguntungkan. Kesimpulan, pasar kripto sedang mengalami pergeseran paradigma. Bitcoin masih mendominasi, tetapi altcoin mulai menunjukkan kekuatannya dan siap menantang supremasi Bitcoin. Investor kripto harus memantau perkembangan pasar dengan cermat untuk menangkap peluang investasi yang menguntungkan di musim altcoin yang akan datang. Segera lagi akan mulai altcoin. Jangan bingung, altcoin termasuk micin coin, PP, hajar PP, mumpung murah begini hajar embat. Jadi saya sarankan untuk PP ini ya masuk gak usah banyak-banyak. Saya aja cukup 200 juta, ada yang maruk miliaran nanti kalau longsor ya nangis ya. Cukup 3 juta kalau nanti dapat 200 koin, begitu RP1 kan dapat 200 juta, 0,5 rupiah juga udah 100 juta, modal 3 juta, modal kecil untung besar, modal kecil untung besar gitu ya. Jangan modal besar untung kecil, modal besar untung kecil, itu bagaimana urusannya. Kalau modal besar ratusan ya maksudnya saya nggak jerumuskan Anda ya. Bitcoin, ETH, Solana mahal mas bro ya, itu mindset yang edan keliru begitu ya, pinginnya serakah, nggak taunya di altcoin juga masuknya sampai ratusan juta. Itu belajar dari mana itu? Ini lihat BTC-nya udah mulai menguat, ETH ya, beli-beli yang koin-koin jos-jos seperti ini. Solana ketika turun hajar ya begitu. Kok belinya kok koin-koin yang mengandung racun, mas bro ya, itu koin jebris, koin apa monyet, bukan koin monyet mas bro, koin lunci, koin-koin bekas kasus begitu kok dibeli ya. Waduh, bagaimana urusan ini? Ada yang nanya Gala itu sebetulnya bagus, tapi karena kemarin sempat ada kemalingan dari depnya, kalau saya pilih yang sama-sama basicnya ya pilih Sandbox yang proyek yang progres terus dan digandeng perusahaan-perusahaan besar ya. IOTA nggak masalah, sekarang lagi turun-turun berapa persen, nanti terbang gila-gilaan. Anda turun 1-2% udah ketakutan, tapi minta cuannya jutaan persen, itu kan aduh kacau. Udah saya rasa cukup ya, hajar aja PP, nggak usah khawatir ya. Bersatu padu, seluruh Indo itu satu padu masuk PP semua gitu, jangan terpecah belah yang hajar nanti orang luar. Ini aja 4% penurunan, audit chartingnya bagus, peredaran suplainya udah bagus. Maka kalau kita bandingkan dengan yang lain, koin-koin yang lain tuh nggak ada yang sebagus ini. Ketika turun serok, juga lihat saja yang namanya market cap-nya juga masih gede. Anda kok takut yang namanya koin displasi, paus-paus saja pada cari cuan di sini. Beritanya jos-jos ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro, banyak salah banyak dosa itu pasti, karena Mas Bro manusia biasa seperti aja, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya yang belum subscribe sudah untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.